Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang critical book review yang disusun sebagai salah satu tugas mandiri yang diwajibkan dalam mengikuti perkuliahan pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah. Critical book review ini disusun sendiri oleh kelompok 2 yang terdiri dari Widya Sabella, Dewi Sasmita, Sucita Risya, Hana Sadzila, Rafida Ulfatmi, dan saya sendiri Fani Handini Riana. Selanjutnya kita langsung masuk ke identitas buku. Nah, bisa kita lihat sendiri pada identitas buku. Buku ini berjudul tema 6, Air, Bumi, dan Matahari, yang ditulis sendiri oleh Sri Sulistiawati dan kawan-kawan. Dan penyusun buku ini terdiri dari Sri Sulistiawati, Rizky, Basyamin, Fitmala, Trihartini, Mugiono, dan Nur Wahyuni. Buku ini merupakan cetakan pertama penerbit dari Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitung Kemendikbud Kota Terbitan Jakarta, dan kontributornya Irena Muria, dan ISBN-nya bisa dilihat sendiri, tahun terbit 2014 dan jumlah halaman 162 halaman. Dan selanjutnya kita masuk ke ringkasan atau deskripsi buku. Buku ini terdiri dari 4 subtema. Yang pertama kita bahas subtema 1, yaitu air, yang dimana penulis menguraikan tentang A. Pemanfaatan air untuk kehidupan sehari-hari, B. Air yang berlebihan dapat menimbulkan bencana alam, C. Apakah yang menyebabkan banjir, D. Cara menjaga kebersihan air, E. Menghemat penggunaan air, dan sampai pengukuran panjang. Dan kita lanjut ke subtema 2, yaitu mengenai bumi. Pada subtema bumi ini, penulis menguraikan tentang A. Kondisi Gunung Merapi, B. Relief pada bumi, C. Beberapa gejala bencana alam yang terjadi secara alami, D. Beberapa gejala bencana alam yang disebabkan oleh manusia, sampai ke F. Membuat permainan yang bertemakan gejala bencana alam, mau itu alami ataupun akibat manusia. Jadi contohnya itu pada subtema 2 ini ada beberapa games yang berhubungan dengan materi yang diajarkan, yaitu bumi. Masuk selanjutnya yaitu subtema 3. Pada subtema 3 ini membahas tentang matahari, yang dimana penulis menguraikan tentang A. Fungsi sinar matahari di pagi hari. Contohnya, apa sih fungsi kita berjemur di bawah terik matahari pada saat pagi hari, dan B. Siklus sinar matahari dari pagi hingga sore, C. Matahari terbit dan matahari terbenam, D. Bayangan akibat pantulan sinar matahari. Contohnya, misal kita berdiri saat matahari sedang terbit atau sedang terik-teriknya, bagaimana sih pantulan bayangan kita? Dan E. Mini praktikum bumi mengelilingi matahari. Jadi contohnya, kita ambil sebuah globe, kita akan melakukan praktikum bagaimana sih sinar matahari itu mengelilingi bumi. Jadi bagian bumi mana yang akan terkena sinar matahari tersebut. Dan sampai ke I, posisi bumi, bulan, dan matahari. Dan yang terakhir, subtema 4, yaitu membahas tentang alam sekitar. Pada subtema 4 ini menuliskan tentang alam sekitar, yang dimana penulis menguraikan tentang A. Indonesia dengan sumber daya alam yang indah, dan B. Contoh-contoh pemandangan alam, C. Cara menjaga alam sekitar, D. Mempelajari alam sekitar rumah maupun sekolah, sampai ke G. Mencari nama-nama daerah dan ciri khas pemandangan alam di setiap daerah. Misal, pemandangan alam Danau Toba itu berada di daerah mana. Dan contoh lainnya, misal Pulau Bali yang sangat indah pemandangan alamnya itu berada di daerah mana. Selain itu masih banyak daerah Indonesia lainnya memiliki pemandangan alam yang begitu indah. Dan selanjutnya kita masuk ke analisis kekhasan dan kemutakhiran buku. Setelah saya review, setelah saya baca isi bukunya, penggunaan bahasa dalam buku ini masih ada beberapa inti yang kurang sesuai dengan tingkat intelektual peserta didik, terkhususnya pada anak siswa yang masih kelas rendah. Dan bagian isi kurang baik karena terlalu banyak pertanyaan tanpa adanya teori terlebih dahulu ataupun penjelasan secara mendetail gitu. Pada bagian penutup, buku ini menyajikan referensi-referensi sumber yang terkait.
Dan kita masuk ke kelebihan dan kekurangan buku. Bisa kita lihat sendiri, kelebihan pada buku ini penggunaan bahasa atau kalimat yang ringan sehingga mempermudah pemahaman bagi pembaca terutama pada siswa kelas rendah. Jadi buku ini tuh gampang dicerna oleh anak SD. Dan buku ini menyajikan banyak gambar dan warna sehingga dapat menarik minat pembaca terutama kalangan anak-anak. Yang ketiga, setiap subtema pada buku ini terdapat beberapa observasi percobaan yang menarik mengenai materi yang dibahas sehingga anak lebih mudah memahami materi dengan cara mempraktekannya langsung. Buku ini juga menyajikan beberapa permainan yang berkaitan dengan materi sehingga dapat bermain sambil belajar. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan pada buku ini. Setelah saya baca, buku ini masih kurang lengkap pada bagian isi yang dimana penulis terlalu banyak menyajikan praktik daripada teori mengenai materi yang dibahas di setiap subtemanya. Yang kedua, pembahasan materi pada buku ini perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pada buku ini juga terlalu banyak kegiatan pengamatan tanpa adanya penjelasan secara lengkap, sehingga pembaca dituntut harus berpikir kritis mengenai pengamatan tersebut. Dan yang terakhir, lembaran buku menjadi lebih padat karena terlalu banyak mencantumkan gambar di setiap materinya. Dan kita masuk pada bagian E, rekomendasi atau saran. Dari beberapa kelemahan buku yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan berupa rekomendasi diantaranya. 1. Imbangi isi buku antara pencantuman gambar dengan pemaparan materi, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami tentang materi yang dibahas di setiap subtema tersebut. Dan yang kedua, boleh menggunakan atau mencantumkan gambar pada buku, tetapi jangan sampai lembar buku menjadi padat dan isinya hanyalah sebuah gambar. Jadi intinya dari rekomendasi ini harus disertakan penjelasan yang lebih detail mengenai materi. Jadi tidak hanya berupa observasi, pengamatan, ataupun praktik, tapi ada teori ataupun penjelasan pemaparan yang jelas sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik. Dan yang terakhir kita masuk ke F, simpulan. Setelah saya baca dan saya review buku ini, saya menarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang teramat banyak. Dan Indonesia juga memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di balik itu semua, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia agar bisa kita teruskan ke generasi yang akan datang. Baiklah, itu adalah hasil critical book review kami yang berjudul Air, Bumi, dan Matahari. Kami dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.